Anak kandungnya yang baru berumur 4 tahun ini yang bahkan dia belum bisa membela dirinya, itu harus meregang nyawa di tangan ibu kandung dan kekasih si ibu. Jadi kisah ini terjadi di Singapura. Jadi suatu kali di tahun 2019, si Fuli Ping ini, ibu kandung, dan Brian Wong ini, mereka menyewa sebuah apartemen. Nah, itulah awal tragis kisah hidup Meghan. Jadi ketika Meghan dibawa untuk masuk ke apartemen baru tersebut, telah terjadi penyiksaan terhadap dirinya. Di tanggal 21 Februari 2020, Brian Wong ini tiba-tiba memukul perut Meghan dengan sangat keras, sehingga dari pukulan tersebut menyebabkan pendarahan yang fatal, cedera internal, dan kerusakan organ vital, yang menyebabkan Meghan tewas seketika. Itu di tanggal 21 Februari ya. Tapi alih-alih mereka membawa Meghan ke rumah sakit, mereka malah membungkus jenazah Meghan, di wrapping dengan sangat kuat supaya tidak mengeluarkan bau. Mereka bahkan bisa menyimpan jasad Meghan itu selama 3 bulan. Akhirnya di bulan Mei 2020, mereka membawa jasad Meghan itu ya setelah udah 3 bulan tuh, dari Februari ke Mei, mereka bawa ke sebuah kawasan industri. Datang itu sekitar, jam 6 yang dia udah membeli, tong logam yang udah di-custom sama dia gitu ya. Jadi untuk membakar mayat Meghan ini, yang digunakan untuk sebagai kremasi. Nah itu di bulan Mei. Kemudian di bulan Juli, ayah kandung Meghan Kwong itu sudah keluar dari penjara karena ayahnya juga terkena kasus narkoboy dan melakukan tindakan-tindakan kriminal lainnya. Ayahnya menelpon ya, mantan istrinya ini, karena dia mau ketemu dengan Meghan. Tapi Fuling ini selalu memberi jawaban berbelat-belit dan tidak bisa memberi kepastian kapan ayahnya si Simon ini bisa diketemukan dengan Meghan. Nah, kemudian si Simon ini, ayah kandungnya, itu melapor ya ke neneknya. Dan neneknya juga berkata, neneknya atau ibu dari Fuliping ini ya, neneknya bilang, iya dia juga sudah menanyakan keadaan Meghan dengan anaknya si Fuliping ini. Tapi tidak pernah ada kepastian dan bahkan tidak pernah bisa ditemukan, kata neneknya. Akhirnya di bulan Juli 2020, neneknya dan ayahnya itu resmi melaporkan Meghan hilang ke pihak kepolisian. Karena ada 2 laporan yang masuk ya ke kantor kepolisian, akhirnya tidak tunggu waktu lama, polisi langsung datang ke apartemen para pelaku ini. Dan mereka langsung diinterogasi, tapi kan memang jasadnya nggak ada ya, karena mereka sudah membakar dan membuang abu Meghan ini ke laut. Nah, tapi ketika itu polisi juga terus ya mencurigai mereka dan bahkan handphonenya itu disita sama pihak kepolisian. Ternyata ketika mereka menyiksa Meghan itu, ada satu teman mereka yang ikut membantu pada saat kejadian yang bernama Novel Chua. Nah, di handphone Novel Chua ini ditemukan rekaman penyiksaan terhadap Meghan. Jadi akhirnya polisi yakin ya bahwa Meghan ini hilang karena dibunbun oleh para pelaku. Akhirnya tidak tunggu waktu lama, para pelaku ini mengakui setiap perbuatan mereka dan bahkan mereka berkata membakar Meghan ini di dalam tong logam. Kemudian di tahun 2025, akhirnya dijatuhi vonis akhir. Brian dijatuhi hukuman 30 tahun penjara plus 17 kali cambukan dan Fu Liping di penjara 19 tahun dan teman yang membantu novel masih dalam proses persidangan.